Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, insya Allah kelas 5 SD Arisalah akan belajar matematika bersama Pak Tono dengan materi yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Namun sebelum lanjut kita belajar, sangat baiknya kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita langsung bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Seperti kita ketahui bahwasanya ciri utama pecahan desimal adalah bahwa pecahan desimal pasti menggunakan tanda koma, ya. Tanda koma seperti ini. Contohnya 0,1, 0,25, 1,8, 3,26. Oke ya. Sekalian Pak Tono ingatkan bahwasanya cara membacanya yang benar seperti itu ya. Tidak boleh membaca seperti ini. 3,26. Ya, jadi nggak ada puluhan di sini. Harusnya adalah 3,26. Nih, 12,3. 120,9. 96,3. 0,08. 0,138 ya, nggak boleh baca 0,138, nggak boleh. Yang ini nggak boleh dibaca 0,25, itu nggak boleh ya. Tapi yang benar adalah 0,25 seperti itu. Setelah tanda koma sebutkan angkanya satu persatu ya, tidak boleh membaca puluhannya ataupun ribuannya atau yang lainnya ya. Jadi harus dibaca bilangannya satu persatu. Ya, Pak ulangi seperti ini, 3,26 seperti ini ya, 0,25 dan seterusnya. Oke, ini yang penting ya. Untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan desimal, maka caranya adalah nih, dengan mensejajarkan tanda komanya. Jadi tanda komanya harus kita sejajarkan tulisannya dari atas ke bawah ya. Oke, ini ada sebuah contoh ya. 0,25, 0,2 tambah 0,5 dan seterusnya sampai nomor 5, 325,7 ditambah 6,081. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Seperti yang tadi Pak Tono jelaskan, bahwasanya untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal adalah harus mensejajarkan terlebih dahulu tanda komanya. Oke ya. Ini ada 0,2, ini 0,5. Ini punya koma, ini juga punya koma. Cara menyusunnya, menjumlahkannya seperti kita menjumlahkan bilangan biasa ya, atas bawah. Nah, ingat yang pertama kita tulis adalah, ini karena masih tahap belajar awal-awal, adalah tulis tanda koma dua-duanya ya sejajar. Sejajar itu maksudnya gini. Ini ada tanda koma. Di sini juga ada tanda koma nih. Oke ya. Usil dulu biar jelas. Kita akan ulangin ya. 0,2 ditambah 0,5. Sekarang kita kerjakan di sini ya. Saya kasih tanda koma di atas, di sini, dan di sini. Oke. Ini sejajar. Sekarang tulis bilangannya. Yang sebelah sini adalah 0,5. Tulis 0,5. Yang di sini adalah 0,2. 0,2 dulu. Kita ulangi. Maaf. Ini komanya dibuat lagi sejajar. Ya, yang atas 0,2. Yang bawah 0,5. Lalu kita kasih tanda tambah. Oke, ini langsung saja kita jumlahkan. 2 tambah 5, 7.
terus kasih tanda koma nih, koma, kita kasih koma lagi. Oke. Sekarang 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Gampang sekali ya. Sehingga 0,2 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,7. Ini sangat mudah. Berikutnya adalah ini contoh yang kedua ya. 0,8 ditambah 0,7. Ingat, beri tanda koma ya, koma, jajarkan koma. Lalu kita kasih tanda tambah ya. Oke, kita tulis saja 0,8 ditambah 0,7. Ingat ya, jajarkan komanya. 8 ditambah 7 ya, kita hitung jawabannya 15. Kita tulis satuannya yaitu angka 5. Kita simpan puluhannya angka 1. Seperti biasa ya, 8 tambah 7 15. Tulis 5 yang di bawahnya ya. Simpan 1. Karena komanya kita buat lagi di sini, koma. Lalu 1 ditambah 0, 1 ditambah 0, 1. Jadi jawabannya adalah 1,5. Mudah dan sangat gampang. Yang ketiga, 0,95 ditambah 1,4. Kita tulis aja di sini tanda komanya sejajarkan koma, lalu di bawahnya juga koma. Oke ya. Yang di atas 0,95. 0,95. Yang di bawahnya 1,4. Oke, berarti di sini angka 1, di bawah 0 ya. Di sini ada angka 4. Lalu kita jumlahkan. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kan 9 sama 4 punya teman ya. Sedangkan 5 tidak punya teman. Maka kita beri tanda 0 ya, supaya dia sejajar. Semuanya punya teman. Supaya semuanya punya teman, tambahkan saja angka 0, boleh ya. Jadi boleh 1,40. Boleh juga tambah 0, itu nilainya sama ya. Ini supaya 5 punya teman. Oke. Tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya mempermudah saja ya. Nanti berkaitan dengan pengurangan ini masalahnya. Jadi 5 ditambah 0 tetap 5. Waktu tadi tidak ada angka 0-nya pun itu tetap 5 nih ya. Jadi 0 ini tidak berpengaruh gitu ya. Tidak menjadikan 5 ini bertambah menjadi 6 atau 7. Jadi 5 tambah 0 tetap 5 ya. Sekali lagi, bila 0-nya tidak ditulis pun tidak mengapa, 5-nya tinggal turunkan saja ya. Ini hanya mempermudah karena berkaitan nantinya dengan pengurangan. Oke, kita lanjutkan ya. 5 tambah 0 adalah 5. 9 tambah 4 adalah 13. Kita tulis angka 3. Satuannya simpan angka 1. Kita kasih tanda koma lagi. Jajar ya, koma. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya adalah 2,35. Yang ini ya, 2,35. Oke, sekarang nomor 4. 12,8 ditambah 4,63. Kita tulis saja di sini tanda koma, sejajar, tanda koma. Gitu aja ya, biar mudah. Tapi nanti lama-lama kok akan terbiasa. Tulis di sebelah sini 12,8. Nanti tulis di sini 12,8. Bawahnya 4,63 ya. 4-nya nggak boleh di sini. Deketin aja sama komanya nih ya. Karena 4 ini kan 2-nya satuan. Ini satunya adalah puluhan. Sedangkan ini 4-nya adalah satuan. Tulis di bawah 2 di sini. Pokoknya dekat dengan komanya ini ya. Kan 4,63. Sekarang 63. Oke, kita beri tanda tambah jumlah nih ya. Lalu agar mudah, 8-nya boleh ditambahkan 0. Tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah saja. 0 tambah 3 jawabannya 3. Bila tidak ditulis pun itu tetap benar ya. 3-nya tinggal turun ya. Ini hanya mempermudah sekali lagi. 8 ditambah 6 hasilnya 14. Tulis saja 4. Simpan 1 di sini. Kasih tanda koma sejajar, koma. Di sini juga ada tanda koma. Selalu begitu ya. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7.
tulis 7, tidak ada simpanan, satunya kita turunkan saja. Kita tambahkan 0 nggak jadi masalah ya, 1 turunkan jadi hasilnya 17,43. Yang ini adalah jawabannya 17,43. Oke, ini contoh yang terakhir adalah 325,7. 325,7 ditambah 6,081. Oke, kita kasih tanda koma dulu, sejajarkan koma ya, biar ingat. Nanti lama-kelamaan insya Allah bisa tanpa tulis koma terlebih dahulu ya. 325,7 kita tulis di sebelah sini. 325,7 ditambah 6,081 ya. Nulisnya di sini nih 6-nya nih ya. Nggak boleh di sini. Karena kita ingin mensejajarkan tanda komanya nih ya. Sehingga angka 6-nya deketin aja sama koma. Nggak usah jauh-jauh ke sebelah sini ya. Karena 6 ini nilainya satuan ini. Ini satuan juga 5 satuannya di sini. Tulis 6. Nah, yang penting kan komanya yang jadi patokan. Tidak boleh, maaf ya. Begini ngerjakannya nih. 325,7 terus di sini 6,081. Nah, ini nggak boleh karena komanya tidak sejajar ya. Walaupun ininya sejajar tapi ini salah ya, karena kita patokannya adalah standarnya adalah tanda komanya ini. Inilah yang harus sejajar, bukan yang lainnya. Sehingga ini adalah salah. Yang benar adalah seperti ini nih, 6,081 ya, seperti itu nulisnya. Lalu kita kasih tanda tambah. Yang ini bagaimana nih supaya punya ada temannya? Kita kasih saja tanda ya, kita kasih aja bilangan 0 0. Ini tidak jadi masalah ya. Tidak pun tidak mengapa. 0 tambah 1, sekalipun tidak tulis 0-nya ya tulis saja satunya ya. Ini hanya mempermudah. 0 tambah 1 adalah 1. 0 tambah 8 8. 7 tambah 0 7. Bisa kasih tanda koma. Oke, tidak ada simpanan. 5 tambah 6 11, kita tulis 1, simpan 1. 1 tambah 2 3. Terus 3-nya turunkan ya. Jawabannya menjadi 331,781 ya, di sini nih. 331, kurang jelas ya. Sama dengan 331,781 ya. Seperti itu adalah cara menjumlahkan pecahan desimal. Berikutnya adalah kita bahas adalah bagaimana dengan pengurangannya. Oke, insya Allah kita lanjutkan berikutnya.